Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfian Mustafa, NIM 20520110033 dengan kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa gempa. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi terjadi disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang memberikan efek getaran pada permukaan bumi. Ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka batuan di lempeng akan menegang. Akibatnya, lempeng bumi dapat berubah bentuk, bahkan lempeng dapat patah atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Selanjutnya, jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Gempa ini biasanya disebabkan oleh kegiatan tektonik lempeng, seperti ketika dua lempeng saling bergerak dan bertabrakan atau terpisah satu sama lain. Gempa tektonik dapat menyebabkan kerusakan yang besar di sekitar daerah tempat terjadinya gempa, seperti gempa yang terjadi pada Turki pada waktu yang lalu. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Gempa ini biasanya terjadi di dekat gunung berapi atau wilayah yang memiliki aktivitas vulkanik. Pada gempa vulkanik, pergerakan dari magma atau lava di dalam gunung berapi dapat menyebabkan terjadinya gempa. Gempa vulkanik biasanya tidak sebesar gempa tektonik, tetapi dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan di sekitar gunung berapi. Gempa letusan gunung berapi. Gempa yang dihasilkan dari letusan gunung berapi adalah gempa yang terjadi akibat adanya gerakan dari dalam bumi yang menyebabkan gunung berapi meletus. Gempa ini biasanya disebabkan oleh adanya tekanan yang terakumulasi dalam magma yang ada di dalam gunung, yang akhirnya terjadi letusan dan menghasilkan gempa. Gempa yang dihasilkan dari letusan gunung berapi biasanya memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menyebabkan kerusakan yang luas pada bangunan dan infrastruktur di sekitar gunung tersebut. Yang keempat adalah gempa lokal. Gempa lokal adalah gempa yang tidak terasa oleh masyarakat di sekitar tempat terjadinya gempa, tetapi dapat terdeteksi oleh alat seismograf. Gempa lokal biasanya disebabkan oleh aktivitas tektonik di dalam bumi, seperti gerakan lempeng tektonik atau patahan-patahan di dalam litosfer. Gempa lokal biasanya tidak menimbulkan kerusakan besar, tetapi dapat menyebabkan getaran yang terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan ketika gempa bumi. Yang pertama, hindari kepanikan dan mencoba tenang. Jika terjadi gempa bumi, penting untuk menjaga diri agar tetap tenang.
Sikap tenang akan membuat kita bisa berpikir jernih mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Jika teman-teman berada di pusat keramaian, seperti kantor, pusat pembelanjaan, hotel, dan lain-lain, jangan menyebabkan kepanikan dan ikuti arahan petugas setempat. Biasanya, di pusat keramaian sudah ada petunjuk jalur evakuasi. Teman-teman harus tetap mengikuti petunjuk dengan tertib. Yang kedua, segera keluar dari bangunan. Jika memungkinkan, teman-teman harus bisa sesegera mungkin keluar dari rumah atau gedung saat terjadi gempa. Yang ketiga, gunakan tangga darurat. Jika menggunakan tangga darurat, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, berpeganglah pada sisi tangga. Kedua, jangan berlari. Berlari bisa meningkatkan risiko terjatuh saat sedang menuruni tangga. Ingatkan ibu atau kakak untuk melepaskan sepatu hak tinggi, karena dapat berbahaya. Yang keempat, jangan gunakan lift. Jangan pernah menggunakan lift jika terjadi gempa bumi. Gempa bumi bisa membuat kita terjebak di dalam lift. Jika teman-teman merasa ada gempa ketika berada di dalam lift, segeralah pencet semua tombol dan keluar ke lantai berapapun. Setelah pintu terbuka, segera cari tempat untuk berlindung. Namun jika pintu tidak bisa terbuka, tekan tombol darurat dan hubungi petugas gedung melalui intercom dalam lift yang tersedia. Yang kelima, berlindung dari reruntuhan dalam gedung. Jika berada di gedung yang tinggi tidak bisa segera keluar dari gedung, segera lindungi tubuh dari reruntuhan. Bisa dengan berlindung di bawah meja dan sebagainya. Teman-teman harus berlindung di bawah meja atau di sudut ruangan yang kuat seperti dinding. Hindari benda-benda yang bisa jatuh seperti jendela, lemari, atau barang lainnya. Jika teman-teman sedang berada di rumah dan sedang memasak, segera matikan kompor dan segera keluar dari rumah. Langkah ini bisa mencegah kebakaran. Yang keenam, tindakan di area terbuka. Jika gempa bumi terjadi pada saat teman-teman ada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat goncangan. Lindungi kepala menggunakan benda apapun yang kita bawa. Penting juga untuk memperhatikan tanah tempat teman-teman berpijak. Jika terjadi retakan, segera menjauh dan mencari tempat pijakan yang aman ya. Yang ketujuh, tindakan saat berada di dalam mobil. Gempa bumi bisa membuat sopir kehilangan kendali atas mobil. Jika sedang terjadi gempa, segeralah berhenti ke kiri bahu jalan. Teman-teman harus segera turun dan menjauh dari mobil dan mencari tempat yang aman. Yang kedelapan, tindakan saat berada di pantai. Jika terjadi gempa bumi saat teman-teman ada di pantai, segera menjauh dari bibir pantai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Waspadai risiko terjadinya tsunami setelah gempa bumi. Biasanya contohnya seperti di Jepang. Yang kesembilan atau yang terakhir, tindakan saat ada di pegunungan. Jika Anda terjadi jika Anda pada saat berada di pegunungan dan terjadi gempa bumi, hindari daerah yang memiliki potensi longsor. Waspadai juga untuk tidak berdekatan dengan pepohonan yang tinggi yang berpotensi untuk roboh atau patah. Upayakan untuk mencari tempat aman di wilayah terbuka. Jadi itulah presentasi dari saya. Bila ada kurangnya atau lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.